Kita semua pasti pernah ngerasain yang namanya penderitaan. Sebuah kata yang rasanya berat banget ya. Tapi, gimana kalau ternyata di dalamnya justru tersimpan sebuah berkah yang tersembunyi? Nah, hari ini kita akan coba bongkar sebuah perspektif yang mungkin bisa mengubah total cara kita memandang masa-masa sulit. Saat kesulitan datang, insting pertama kita kan pasti langsung bertanya, kenapa sih ini harus terjadi sama aku? Dan itu pertanyaan yang wajar banget kok. Tapi, gimana kalau kita coba geser sedikit pertanyaannya? Bukan lagi mengapa ini terjadi, tapi untuk apa ini terjadi? Apa sih yang sebenarnya Tuhan sedang kerjakan melalui semua ini? Nah, pertanyaan inilah yang akan jadi fokus utama kita. Oke, pertama-tama mari kita akui satu fakta yang nggak bisa dihindari. Rasa sakit itu nyata dan dialami semua orang. Nggak ada satupun manusia yang kebal, nggak peduli apapun keyakinan kita. Banyak orang mungkin berpikir kalau iman itu semacam perisai ajaib yang bikin hidup jadi mulus. Tapi kenyataannya, seperti yang tertulis di sini, kehidupan orang beriman pun nggak luput dari luka, air mata, dan musim-musim yang berat. Ini adalah sebuah kenyataan yang harus kita hadapi bareng-bareng. Dan disinilah sering banget terjadi salah paham yang paling besar. Waktu kita menderita, gampang banget loh untuk mikir kalau ini adalah hukuman. Kita jadi takut, jangan-jangan Tuhan lagi marah, atau bahkan menolak kita. Coba deh lihat perbedaannya di sini. Jauh banget kan? Di satu sisi ada pikiran yang dasarnya rasa takut. Ini hukuman. Tuhan lagi ninggalin aku. Tapi di sisi lain, ada sebuah perspektif iman yang luar biasa. Ini bukan hukuman, tapi pendidikan. Tuhan bukan menjauh. Justru dia lagi mendekat untuk membantu kita. Ini bukan cuma beda kata loh, ini benar-benar ngubah segalanya. Ayat ini benar-benar menegaskan hal itu. Disiplin itu bukan tanda penolakan, tapi justru tanda kepemilikan. Sama kayak orang tua yang mendidik anak yang mereka sayangi, disiplin dari Tuhan itu justru jadi bukti bahwa kita ini anak-anaknya. Jadi yuk kita coba pakai kacamata baru buat melihat penderitaan. Bukan lagi sebagai ruang hukuman, tapi sebagai ruang kelas Tuhan. Sebuah tempat di mana kita dibentuk, bukan dihancurkan. Penting banget nih buat kita pahami, waktu kita bicara soal disiplin ilahi, ini sama sekali bukan tentang kemarahan. Coba bayangin deh, seorang bapak yang juga seorang pemahat ahli, dengan sabar ia pakai setiap kesulitan untuk membentuk karakter kita jadi jauh lebih indah. Nah, kalau penderitaan itu adalah ruang kelas, kira-kira apa aja ya mata pelajarannya? Yuk kita intip kurikulumnya dan kita cari tahu berkah-berkah tersembunyi apa aja yang ditawarkan. Dan yang paling penting, kita tuh nggak sendirian di kelas ini. Bahkan Yesus, yang adalah anak Allah, belajar taat melalui apa yang ia derita. Kalau dia saja melewati proses ini, artinya setiap kesulitan yang kita alami juga punya makna yang jauh lebih dalam. Ini dia beberapa pelajaran utamanya. Penderitaan itu kan seringkali meruntuhkan kesombongan kita ya, bikin kita sadar kalau kita nggak bisa ngelakuin semuanya sendirian. Terus penderitaan juga memurnikan niat kita, menyingkirkan semua motivasi yang egois, dan yang paling penting, penderitaan memaksa kita untuk benar-benar bergantung sama kekuatan yang lebih besar dari diri kita sendiri. Dan inilah hasilnya. Setelah melewati proses pembentukan itu, kita nggak cuma sekedar bertahan, kita bertumbuh. Kita jadi pribadi yang lebih dewasa secara rohani, kita jadi bisa lebih merasakan penderitaan orang lain, dan iman kita yang sudah teruji itu jadi sekuat baja. Dan ternyata, ya kebijaksanaan semacam ini tuh sifatnya universal. Ada sebuah pepatah Tiongkok kuno yang keren banget. Qi ku shi fu, yang artinya kurang lebih, kemampuan untuk menanggung penderitaan itu sendiri adalah sebuah berkat. Ini nunjukin kalau ada nilai yang luar biasa di dalam prosesnya, bukan cuma di hasil akhirnya. Ada lagi pepatah lain yang menggambarkannya dengan lebih indah. Yu bu chuo, bu cheng qi. Batu giok kalau nggak dipahat nggak akan pernah jadi perhiasan yang indah. Keindahannya itu baru keluar setelah melalui proses pemotongan dan pemolesan yang, ya, menyakitkan. Sama proses kayak kita, penderitaan itu adalah pahatan yang mengeluarkan keindahan sejati dari dalam diri kita. Sekarang kita sampai pada contoh yang paling puncak. Bukti terbesar dari bagaimana sebuah penderitaan bisa menghasilkan kemuliaan yang tak terhingga. Mari kita lihat makna di balik salib. Ini adalah sebuah paradoks yang luar biasa. Coba pikirkan, salib itu kan puncak dari penderitaan, ketidakadilan, dan rasa sakit. Tapi justru dari penderitaan terbesar dalam sejarah inilah lahir berkat yang terbesar bagi seluruh umat manusia. Pengampunan, penebusan, dan harapan akan kebangkitan. Alkitab itu penuh dengan janji-janji seperti ini. Ada pengakuan bahwa penderitaan itu nyata, tapi di sisi lain dibilang hanya seketika lamanya.
Dan setelahnya, datanglah janji pemulihan dan kekuatan. Rasa sakitnya mungkin terasa sementara, tapi hasil yang didapat itu kekal. Jadi, buat Anda yang mungkin saat ini sedang berada di tengah badai, tolong ingat ini baik-baik. Penderitaan itu bukanlah akhir dari cerita Anda. Itu hanyalah satu bab, mungkin bab yang paling sulit, tapi itu bukan halaman terakhir. Jadi, lain kali Anda berhadapan dengan kesulitan, daripada bertanya mengapa, coba deh ganti pertanyaannya jadi ini. Pelajaran baru apa yang sedang Tuhan ajarkan padaku? Atau bagaimana karakterku sedang dibentuk saat ini? Atau untuk berkat lebih besar apa aku sedang dipersiapkan? Ayub, seorang yang bisa dibilang paling ahli dalam hal penderitaan, pernah berkata, "Berbahagialah orang yang ditegur Allah." Wah, ini sebuah pemikiran yang radikal banget kan? Jadi pertanyaannya sekarang kembali ke kita masing-masing. Setelah melihat semua ini, apakah kita siap untuk mulai melihat penderitaan bukan lagi sebagai kutukan, tapi sebagai sebuah jalan menuju berkat?